Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya partai catur menarik dari turnamen FIDE Grand Swiss 2021 dari nomor catur putra dan di babak ketujuh yang melibatkan pertarungan antara Grandmaster berkebangsaan Iran yang saat ini membela tim Prancis atau tim catur Prancis yaitu Alireza Firoza menghadapi perlawanan dari Grandmaster asal Rusia yaitu Evgeny Najer dengan rating VD 2654 dan menggunakan catur buah hitam. Di sini Grandmaster Alireza Firoza memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E5 oleh Grandmaster Evgeny Najer, kuda F3 dan kuda F6. Ini dinamakan pembukaan Rusia. Pion D4 menciptakan ketegangan di petak pusat dan kuda pukul pion di petak E4. Pion pukul pion di petak E5 dan pion D5. Kuda D2 mengajak pertukaran kuda oleh Firoza yang diterima oleh Najer ya, dengan kuda pukul kuda di petak D2 dan gajah pukul kuda di petak D2. Gajah E7 dan pion C3. Pion C5 dan gajah D3, kuda C6 dan rokade pendek oleh putih. Di sini gajah G4 untuk memberikan pakuan terhadap kuda putih yang sedang melindungi menteri dan juga mungkin ada langkah susulan kuda hitam pukul pion putih di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, untuk mencegah hal itu terjadi, putih menjawab dengan benteng E1 untuk melindungi pion dan menteri D7. Pion H3 ancam gajah dan gajah mundur ke H5. Gajah F4 dan menteri E6. Gajah E2 dan rokade pendek oleh hitam. Menteri D2 dan gajah G6. Benteng A ke D1 mengancam pion hitam dua kali dan gajah E4 melindungi pion sekaligus bisa juga gajah pukul kuda. Kuda G5 mengancam menteri dan gajah hitam. Oleh karena itu, gajah hitam petak gelap memukulnya ya. Gajah pukul kuda di petak G5 dan gajah pukul gajah di petak G5. Pion D4 mengajak pertukaran pion yang belum diterima oleh putih. Putih memilih gajah F1 dan menteri G6. Menteri F4 dan gajah C2 ancam benteng dan benteng D2. Benteng A ke E8 dan gajah mundur ke H4. Raja H8 dan pion F3. Walaupun langkah ini dinilai kurang bagus oleh komputer, tapi langkah ini penting untuk putih agar gajah putih bisa ditempatkan di petak yang lebih aman yaitu petak F2. Pion A6 dan gajah F2. Benteng D8 dan benteng C1 mengancam gajah dua kali dan gajah mundur ke B1, lalu pion pukul pion di D4 dan kuda pukul pion di D4. Gajah pukul kuda di petak D4 dan pion pukul gajah di petak D4. Di sini pion putih diancam ya, sehingga maju satu langkah ke petak A3 dan gajah A2. Disinilah putih mendapatkan keunggulan satu pion. Benteng pukul pion di petak D4 dan menteri B6. Di sini memberikan pakuan terhadap benteng putih ya yang sedang melindungi raja. Ini sebenarnya cukup berbahaya, namun masih bisa diantisipasi dengan benteng D1 dan benteng F ke E8. Kalau di sini yang dilakukan adalah benteng ke petak D7 dengan tujuan untuk menumpuk benteng, maka di sini Raja Putih tinggal pindah, maka selesai ya ancaman dari hitam. Oleh karena itu, si Grandmaster Evgeny Najer merasa itu tidak akan mendapatkan hasil, maka benteng F ke E8, Raja H2, dan benteng pukul benteng di petak D4, menteri pukul benteng, menteri pukul menteri, dan benteng pukul menteri. Pion G5 dan benteng D7 mengancam dua pion ya, tetapi pion hitam ini masih dilindungi gajah. Pion B5
dan benteng D6. Benteng pukul pion di petak E5 dan benteng pukul pion di petak A6. Gajah C4 untuk melindungi pion hitam ya. Gajah pukul gajah di petak C4 dan pion pukul gajah di petak C4. Pion A4, di sini putih sudah unggul satu pion. Benteng C5, benteng B6 dan pion C3. Pion pukul pion, benteng pukul pion. Pion maju terus ya ke A5, raja G7. Pion A6, benteng A3, raja G3 dan benteng A2. Pion F4, di sini tampaknya putih sudah siap kehilangan dua pion yang hanya ditukar satu pion dengan alasan agar raja putih bisa membantu pion putih yang ada di lajur A untuk promosi. Pion pukul pion dengan bunyi skak dan raja pukul pion. Benteng pukul pion di G2, raja terus merangsek ke E5 ya. Benteng A2, raja ke D6, pion F5, raja C7, pion F4, raja B8, pion F3, pion A7, pion F2, dan agar tidak bisa promosi pion hitam, maka benteng B1. Menteri di sini memaksakan ya pion promosi menjadi menteri. Benteng pukul menteri di petak F1 dan benteng skak di B2. Raja A8 dan benteng B3 mengincar pion putih. Benteng C1 dan raja G6. Benteng C7 dan pion H5. Benteng B7 mengajak pertukaran benteng dan benteng pukul pion di H3. Benteng skak di B6 dan raja G5. Raja B7 mempersiapkan pion putih untuk promosi dan benteng A3. Di sini putih belum mau promosi karena kalau promosi hasilnya masih bisa remis. Karena pion hitam di sini juga akan promosi. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh putih adalah dengan benteng A6, benteng skak di B3, dan setelah raja C7 tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Evgeny Najer memutuskan untuk menyerah. Karena jika dilanjutkan, maka putih atau Firoza memiliki taktik agar raja putih terus berada di baris ke-7. Tujuannya apa? Agar hitam tidak bisa atau benteng hitam tidak bisa menempati baris ke-8. Jadi misalkan di sini benteng skak, maka raja harus balik ke sini, ke D7. Skak lagi harus ke sini, skak lagi ke sini, skak lagi ke sini. Dan hitam sudah kehabisan tempo skak dan di sini benteng hitam tidak bisa merangsek ke baris ke-8 dan pion putih akan segera promosi. Di sini sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh hitam ya. Dan jelas apabila raja, benteng, dan menteri menghadapi raja, benteng, dan pion, jelas ya, pemenangnya pasti putih. Oleh karena itu, Grandmaster Evgeny Najer memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.